Halo Sobat Kabar Harian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog atas kasus korupsi yang menimpanya. Tindakan Netanyahu memicu demo di Israel. Demo digelar di depan rumah Presiden Herzog di Tel Aviv pada Kamis. Unjuk rasa diikuti warga serta sejumlah anggota parlemen di oposisi. Massa membawa slogan dan spanduk bertuliskan pengampunan Republik Pisang. Mereka menuntut agar Herzog menolak permintaan Netanyahu. Adapun Netanyahu sudah disidang selama 5 tahun. Ia terjerat 3 kasus korupsi termasuk suap hingga penyalahgunaan kekuasaan. Dalam satu kasus lagi, Netanyahu dan istrinya Sarah diduga menerima barang-barang mewah seperti cerutu, perhiasan dan miras senilai 260.000 atau sekitar 4,3 miliar. Netanyahu juga dituduh berupaya melobi beberapa media untuk mendapatkan liputan yang menguntungkan dirinya. Perdana Menteri terlama di Israel itu berulang kali membantah semua tuduhan. Secara resmi, Netanyahu meminta Herzog mengampuni dirinya secara penuh. Netanyahu bahkan tidak akan mengakui bersalah maupun menyesal. Across Israel, a general strike or National Day of protest. They came in their Sejumlah warga Israel berunjuk rasa di luar kediaman Presiden Isaac Herzog pada Kamis malam. Mereka menuntut Herzog untuk tidak mengabulkan permohonan ampun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Diberitakan Al Jazeera, para pendemo turun ke jalan beberapa jam setelah Netanyahu mengirim surat permohonan ampun kepada Herzog mengenai kasus korupsi. Netanyahu didakwa atas tuduhan suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus terpisah. Kasus ini terkait dengan penerimaan hadiah mewah dari miliarder serta mengenai manipulasi peliputan media. Menurut mantan pengacara pembela Netanyahu, Michah Fetman, permohonan ampun hanya bisa dikabulkan apabila pihak yang berkasus mengaku bersalah. Permohonan ampunan Netanyahu muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka meminta Herzog mengampuni sekutunya itu. Trump mengatakan Netanyahu merupakan Perdana Menteri tangguh dan tegas yang lama memimpin di negeri Zionis di masa perang. Ia juga berujar Netanyahu saat ini sedang membawa Israel ke masa-masa damai, termasuk dengan memperluas perjanjian Abraham Accord dan negara lainnya. Abraham Accord adalah perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab Muslim yang telah ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko. Di Israel, pengampunan biasanya diberikan setelah proses hukum selesai dan terdakwa dinyatakan bersalah. Hal ini yang menyebabkan Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel, naik hitam sebab Netanyahu tidak boleh sampai diampuni sebelum ia mengaku bersalah. Politisi oposisi Yair Golan selaku mantan wakil kepala militer juga meminta Herzog tidak memberikan ampunan. Ia sebaliknya mendesak agar Netanyahu mengundurkan diri dari dunia politik. Aksi ini menjadi gelombang penolakan terbaru terhadap proses hukum yang tengah menjerat salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Israel dalam beberapa dekade terakhir, dikutip dari CNN. Menurut laporan Al Jazeera, demonstrasi terjadi hanya beberapa jam setelah Netanyahu mengirimkan surat resmi kepada Herzog. Dalam surat tersebut, ia meminta pengampunan terkait kasus korupsi yang melibatkannya selama 5 tahun terakhir. Netanyahu diduga menerima berbagai hadiah mewah, mulai dari perhiasan, cerutu premium hingga sampanye mahal. Barang-barang itu disebut diberikan oleh sejumlah miliarder sebagai imbalan akses politik dan dukungan kebijakan. Publik Israel semakin marah karena permohonan ampun tersebut diajukan tanpa ada pengakuan bersalah atau penyesalan. Banyak warga menilai langkah itu berpotensi melemahkan sistem peradilan jika permintaan tersebut dikabulkan. Dilansir dari CNN, sebagian masyarakat memandang bahwa pengampunan dini dapat menjadi celah bagi menjabat tinggi negara untuk lolos dari jerat hukum meskipun diduga melakukan pelanggaran serius. Sebagian demonstran juga menumpuk pisang di depan rumah presiden. Tindakan ini dimaksudkan sebagai sindiran bahwa pemberian ampunan dapat menyeret Israel menjadi banana republik atau negara dengan demokrasi dan sistem hukum yang rapuh.